Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih mempelajari ayat yang ke-29 dari surah Al-Isra dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Adapun ayatnya yang sedang kita pelajari itu bunyinya seperti yang sudah berulang kali dibacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al, dan janganlah engkau menjadikan yadaka, tanganmu, maghlulatan, dalam keadaan terbelenggu. Jangan jadikan tanganmu seperti orang yang dibelenggu, yang diborgol di tengkuknya, ila unukika, ke tengkukmu, ke lehermu. Maksudnya kalimat ini maksudnya janganlah engkau menjadi orang yang kikir, maksudnya begitu. Wala tabsudha kullal basti, dan janganlah engkau menghamparkannya, janganlah engkau menghamparkan tanganmu kullal basti, dengan setiap penghamparan. Maksudnya dengan sebenar-benar menghamparkan. Janganlah engkau menginfakkan hartamu sampai habis, sampai kamu gak punya simpanan lagi. Gak boleh. Terlalu boros membelanjakan, menginfakkan, menafkahkan harta sampai habis, gak punya lagi persediaan, itu gak boleh. Begitu juga medit, pengasit, pelit, kikir, bakhil, sama saja itu. Gak boleh. Tengah-tengah yang bagus. Seperti yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Furqan, ya. Nah, lalu kata Allah, kenapa manusia tidak boleh seperti itu padahal uang dia sendiri? Ya memang itu uang kamu sendiri, tapi yang ngasih kan Allah. Kita tuh cari uang itu, dapat uang, itu yang ngasih Allah itu melalui perantara. Bisa dengan kita berdagang, kita mencari uang dengan berdagang, berjual beli, entah jual beli pakaian kah di pasar PPM sana, jual beli ikan di pasar PPM juga sana, jual beli sayur, baik sayur mentah maupun sayur matang di pasar subuh situ. Ada langganan saya, pasien saya di pasar subuh itu, buka rumah makan itu, dia tiap hari mendengarkan kajian ini katanya sambil masak. Yang ngomong yang bersangkutan. Jadi saudara sekalian, kita mencari nafkah, mencari uang dengan cara apapun, melalui cara apapun, dengan berdagang, dengan berjual beli tadi ya misalnya, atau dengan menjual jasa. Ya, menjual jasa itu ya, mereka membeli jasa kita menjadi montir sepeda motor, montir mobil misalnya. Kita perbaiki mobil orang, motor orang, terus dibayar, itu membayar jasa. Dokter juga begitu, mengobati pasien dibayar jasanya. Ya, dengan pembayaran sesuai dengan yang berlaku di masyarakat situ. Kemudian begitu juga seterusnya. Nah, setiap orang yang mencari nafkah, dia dapat uang atau tidak dapat uang, berapa banyak dia dapat, berapa besar dia peroleh, itu tergantung semata-mata kepada Allah. Sangat tergantung kepada Allah. Dan itu sudah saya buktikan benar-benar itu. Benar-benar itu Allah tuh maha benar dia dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Allah tuh enggak pernah ngomong bohong. Enggak pernah mengingkari janji. Kalau dia mau bilang mau ngasih, ya dia kasih. Tuh. Makanya kalau kita mau minta, mintalah kepada Allah. Setiap hari kan kita berdoa. Tuh, mulai sekarang kita belajar ketika kita sholat baca Al-Fatihah itu pelan-pelan dihayati.
Ketika imam bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim misalnya ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atau imam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, itu Allah menjawab hamidani abdi. Oh, hambaku memuji kepadaku, senang Allah dipuji. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ketika kita mengucapkan arrahmanir rahim, Allah menjawab ucapan kita. Asna alayya abdi, menyanjung kepadaku hambaku. Oh, aku disanjung, aku dipuji, aku disanjung oleh hambaku. Maliki yaumiddin. Ketika kita atau orang sholat atau imam atau makmum mengucapkan atau kita sholat mengucapkan Maliki yaumiddin, itu Allah menjawab Majjadani abdi, telah mengagungkan kepadaku hambaku. Terus berikutnya kan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita membayangkan, aku tadi habis duit, alhamdulillahi rabbil alamin, ya Allah, makasih ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, kita sanjung Allah. Maliki yaumiddin. Nah, di ayat yang keempat ini, saudara baca, saudara renungkan, dan saudara hayati benar-benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Nah, kita kalau sholat ngomongnya katanya hanya kepadamu kami minta tolong. Kamu minta tolong sama orang? Apa-apa sedikit panggil orang. Itu nanti nomor satu pada Allah dulu, minta tolong pada Allah. Kita sakit berdoa dulu. Siapa tahu dengan berdoa kita sembuh, enggak usah pergi ke dokter buang-buang duit. Enggak usah beli obat. Berdoa saja. Kalau kita dekat dengan Allah pasti akan dikabulkan. Kalau dengan berdoa belum dikabulkan, ikhtiar yang lainnya. Berdoa itu ikhtiar nomor satu. Habis itu baru kita pergi berobat, beli obat di apotek misalnya. Itu ikhtiar nomor dua itu. Itu kalau punya uang, ayo. Gak punya BPJS, bagaimana coba? Makanya jangan menggantungkan kepada manusia, siapapun dia jangan. Hatta presiden jangan kita menggantungkan diri kita kepada presiden. Presiden nggak bisa ngapa-ngapain kok, menghadapi menteri-menterinya nggak bisa apa-apa kok. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita sholat mengucapkan kalimat itu, Allah menjawab, hada ma baina abdi wali abdi ma sa'ala. Ini batas antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kalimat berikutnya kan permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Selalu tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus, maksudnya jalan yang menurut Islam. As-siratal mustaqim itu artinya al-Islam, agama Islam atau Al-Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim, itu maksudnya tetapkanlah aku ya Allah berada di atas jalan yang lurus. Tunjukilah aku ya Allah agar selalu berada di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus ya jalan yang sesuai dengan yang ada disebut dalam Al-Quran. Petunjuk-petunjuknya Allah itu. Ini jalan yang lurus nih Al-Quran ini. Nah, kalau kita nggak ngaji bagaimana kita bisa tahu jalan yang lurus gitu loh Pak Bu. Makanya kita tiap hari ngaji itu tujuannya nomor satu, mencari ridha Allah dengan berzikir kepada Allah. Kemudian dapat ilmu bagaimana cara beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Hidup yang benar itu bagaimana, lalu kita jalani hidup ini sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quran ini, begitu ya. Nah, di sini di ayat 29 ini Allah memberitahu kepada kita, dan janganlah kamu menjadi orang pelit, dan janganlah kamu menjadi orang yang boros. Fatak muda malumam mahsuro, maka nanti kamu akan menjadi orang yang tercela, dicela orang banyak karena kikir, karena bakhil. Mahsuro, kamu akan menjadi orang yang menyesal karena menghabiskan uangmu dengan boros-boros. Tuh. Nah, ayat ini ayat Qur'annya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya beliau menerangkan bahwa ayat ini didukung oleh banyak hadis. Di antara hadis yang kemarin sudah dibacakan, ini hadis yang pertama. Yang kemarin sudah diterangkan ya.
Itu orang antara perumpamaan antara orang yang bakhil dengan orang yang tidak bakhil itu seperti orang yang pakai baju besi. Ya, yang orang yang bakhil setiap kali dia mau menginfakkan baju besinya menekan dia, menjepit dia. Kalau orang yang enggak bakhil, setiap kali dia menginfakkan hartanya, kelihatannya hartanya berkurang, kelihatannya karena dikasihkan ke orang ya. Tapi sebenarnya tidak berkurang, itu tambah longgar, pakainya tambah longgar. Rezekinya tambah longgar. Tuh, semakin kita banyak memberi, semakin banyak rezeki kita dapat. Silakan saudara buktikan, benar apa enggak itu firman Allah ini atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang akan disebutkan di belakang ini nanti. Berikutnya kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, wa fi sahihaini, dan dalam dua kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ada hadis min tariqi Hisam bin Urwah, dari jalannya perawi hadis yang namanya Tariq, dari jalannya Hisam bin Urwah. Hisam bin Urwah mendengar hadis an zaujatihi, dari istrinya. Loh, ini ada suami ngaji kepada istrinya. Karena istrinya ngaji kepada gurunya, dia tidak ikut ngaji karena istrinya itu ngaji sama gurunya khusus perempuan-perempuan. Suaminya mendengar penjelasan hadis ini dari istrinya. Siapa istri si Hisam bin Urwah ini? Namanya Fatimah bintil Mundir. Fatimah bintil Mundir, binti Al-Mundir. Ini Fatimah binti Al-Mundir mendengar hadis ini an jaddatiha, dari neneknya. Neneknya Fatimah binti Al-Mundir ini adalah Asma'a binti Abi Bakrin. Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Qalat, Asma berkata, qala telah bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada Asma, ini Asma ini loh, saudara iparnya. Saudara ipar ya? Iya. Iya benar ya? Hai Asma, anfiki hakada wa hakada wa hakada. Anfiki, infaklah kamu wahai Asma, hakada begini, wa hakada wa hakada, dan begini dan begini. Maksudnya kamu kasih uang hasil kamu dapat rezeki dari Allah tuh kamu kasihkan ke sana gitu loh. Begini begini begini. Wala tu'i, dan jangan pernah engkau menampung atau jangan pernah kamu mengingat-ingat apa yang sudah kamu berikan kepada orang. Ingat nih Pak. Kalau udah beri, udah jangan dipikirin lagi, jangan diingat-ingat lagi bahwa kita sudah pernah memberi orang itu. Lupakan yang sudah kita berikan kepada orang. Supaya apa? Supaya diterima sedekah kita, ikhlas kita. Itu loh. Wala tu'i, maka dan janganlah kamu mengingat-ingat yang fayu'illahu alaik, maka nanti Allah akan mengingat-ingat kepada kamu wahai Asma. Kamu sudah ngasih orang, tetangga kamu kasih, teman kamu kasih, saudara kamu kasih, udah kasih, jangan diingat-ingat lagi, sudah lupakan. Itu. Yang berikutnya Nabi menasihati lagi, wala tuki, dan janganlah kamu pernah menghitung-hitung, menakar-nakar pemberian kamu. Fayukillahu alaiki, maka nanti Allah juga akan menakar kepada kamu. Jadi kalau kita ngasih uang kepada orang, enggak usah diingat-ingat, saya ngasih anak 100, ini 50, enggak usah diingat itu. Kasih ya kasih, sudah, enggak usah dihitung-hitung lagi. Kenapa? Karena nanti kamu menghitung-hitung sedekahmu, Allah juga akan menghitung-hitung dengan kamu. Allah mau ngasih kita banyak, enggak jadi kamu hitungan orangnya. Tahu lah orang yang penghitungan gitu, tahu. Tahu enggak kalau orang Jawa bilang wong sing ngitungan. Pitung. Wongnya pitung banget itu. Nggih, Pak Sugeng. Pitungan ngetos. Ya itulah, sedikit-sedikit dihitung. Kamu dulu dimana saksi segini, kamu dulu pernah saksi segini kan? Jangan begitu, jangan pernah dihitung apa yang sudah kita berikan kepada orang. Ini yang bilang Nabi Muhammad SAW, bukan aku. Ini Nabi bilang kepada siapa? Kepada saudara iparnya, Asma binti Abi Bakrin.
Dalam hadis lain Nabi mengatakan wa fil lafdzin, dalam lafal hadis lain Nabi mengatakannya bukan wala tu'i fayu'illahu alaik, tapi wala tuhsi, dan janganlah kamu menghitung, fayuhsillahu alaik, maka nanti Allah akan menghitung kepada kamu. Kasih salat keluar berapa udah. Kalau enggak dihitung nanti Allah akan ngasih rezeki pada kita juga tanpa hitungan, bighairi hisab. Enak banget kalau dikasih oleh Allah rezeki bighairi hisab. Masya Allah, enggak tanpa hitungan. Enak itu sudah. Ya, ini hadis sahih diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari di hadis nomor 1433 dan Sahih Muslim di hadis nomor 1029. Ini hadis yang kedua. Yang berikutnya yang ketiga, wa fi Sahih Muslim, dan dalam kitab Sahih Muslim. Min tariq, dari jalan sanad Abdul Razzaq. An Ma'mar, dari Ma'mar, an Hammam, dari Hammam, an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, Abu Hurairah berkata, qala, telah bersabda, yang bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut. Rasulullah ini ngomong begini, innallaha qala li, ini omongannya Nabi, omongannya Rasul. Innallaha, sesungguhnya Allah itu qala li, pernah berkata, berfirman kepadaku. Allah pernah ngomong kepadaku, kata Nabi begitu. Berarti ini hadis qudsi namanya. Apa kata Allah kepada Nabi kita? Tapi tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Allah bilang begini, anfik, infaklah kamu hai Rasul, unfik alaik, aku nanti akan infak kepadamu. Ini lupa. Infak kamu, nanti Allah akan infak kepada kamu. Jadi kalau kita punya uang, bisa kita berikan kepada orang karena berlebih, ada kelebihan, kasih orang semampunya kita. Nanti Allah akan ngasih kita. Ini janji Allah ini yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih Muslim di hadis nomor 993. Ini juga berhubungan dengan ayat itu tadi. Kamu jangan jadi orang yang pelit, tapi juga jangan boros. Jangan jadi orang yang bakhil, tapi infaklah kamu, nanti Allah akan infak kepadamu. Anfik, infaklah kamu wahai Rasul, unfik alaik, aku nanti akan infak kepadamu. Ini kata Allah, ya. Berikutnya yang keempat, wa fi sahihaini, dan hadis berikutnya ada dalam dua kitab sahih. Min tariqi, dari jalan atau riwayatan atau dari sanad, melalui sanad Muawiyah ibni Abi Muzarrid, dari Muawiyah bin Abi Muzarrid, an Sa'id bin Yasar, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi. Qala, Abu Hurairah telah bersabda, Abu Hurairah telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sekarang, ini waktunya ini. Rasulullah pernah ngomong begini nih. Ma min yaumin yusbihul ibadu fih illa wa malakani yanzilani minas sama. Yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Nih hadisnya sahih riwayat Bukhari di hadis nomor 1442, kitab Sahih Muslim di hadis nomor 1010. Apa sabda Nabi ini? Ma min yaumin, kata Nabi, ma, tidak ada, min yaumin, dari sehari pun, tidak ada dari suatu hari pun, maksudnya setiap hari. Tidak ada sehari pun, maksudnya setiap hari, yusbihu, berpagi hari, bersubuh-subuh, siapa? Al-ibad, hamba-hamba Allah, fihi, padanya, pada waktu subuh. Ya sekarang ini nih, ini masih waktu subuh, masuk pagi, belum terbit matahari. Setiap hari di waktu subuh itu tidak ada satu hari pun ketika hamba-hamba Allah berada di pagi hari di waktu subuh, illa, kecuali wa malakani, ada dua malaikat, yanzilani, keduanya turun, minas sama, dari langit. Setiap hari ada, setiap pagi di waktu subuh ada dua malaikat turun dari langit ke bumi. Ngapain dua malaikat tadi?
Nabi bilang, Nabi mengatakan, yaqulu ahaduhuma, selalu berkatalah ahaduhuma, salah satu dari dua malaikat tadi. Yang satu malaikat berdoa begini, Allahumma ya Allah a'ti, berilah kepada munfikon, orang yang infak, khalafan, ganti. Berilah ganti ya Allah kepada orang yang menginfakkan hartanya. Jadi kalau kita sedekah di pagi hari gini Pak, didoain oleh malaikat itu. Makanya subuh-subuh itu selalu infak sudah. Kepada siapa yang sudah punya, yang sudah mau kasih. Ya tentunya dikasih yang lebih rendah kedudukan dari sampean. Namanya infak, sedekah. Sedekah infak itu dari orang yang ekonominya lebih tinggi kepada orang yang ekonominya lebih rendah. Kalau hadiah itu bisa kebalikannya. Sampean memberi hadiah kepada saya. Misalnya saya uangnya lebih banyak daripada sampean, tapi sampean masih mau ngasih hadiah kepada saya. Itu sampai memberi hadiah kepada saya. Ada pahalanya, ada pahalanya, ada hadiah itu. Ya, jadi malaikat setiap pagi turun, yang satu ngomong Allahumma a'ti munfikon khalafan, ya Allah berilah kepada orang yang infak itu, orang menginfakkan hartanya, ganti dari harta yang dia infakkan. Wa yaqulul akhar, dan berkata lagi yang lainnya, Allahumma ya Allah a'ti, berilah kepada mumsikan, orang yang menahan hartanya, ditaruh di kantong terus enggak mau dikeluarin, taruh di dompet terus enggak mau dibuka kasihkan orang, ditahan terus. Berilah kepada orang yang menahan hartanya, talafan, kebinasaan. Talafan ini kalau kita lihat kamus bahasa Indonesianya di sini diartikan binasa, lenyap, habis, rugi, rusak. Ya Allah, rusakkanlah hartanya ya Allah. Rusakkan harta orang yang menahan hartanya itu ya Allah. Ya, terjadilah apa yang terjadi di Sumatera sana itu. Sumatera kan korban dari orang-orang yang rakus-rakus itu. Yang rakus-rakus di negara ini karena diberi hak oleh pemerintah. Yang salah juga pemerintahnya juga ngasih hak berlebihan pada orang sugih-sugih. Dikasih hak mengelola kayu, ditebang semuanya. Ya, akhirnya banjir kan. Walaupun ini orang yang sugih-sugih ini diberitakan dia mikul beras untuk ngasih pada orang yang miskin. Nah, itu sandiwara aja tuh. Kalau Rocky Gerung bilang itu orang yang mikul berat di saat orang-orang Sumatera sedang menderita, itu dia mau menunjukkan kepada manusia dia masih punya dengkul yang kuat. Dan kata Rocky Gerung lagi ini selanjutnya ya. Dan memang termul itu orang yang dengkulnya kuat, bukan otaknya yang kuat. Yang dengkul, otaknya di dengkul, bukan di sini. Kata Rocky Gerung itu ya, bukan sabda Rasulullah. Jadi ini cuma intermezzo saja. Jadi begini saudara sekalian ya, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, setiap pagi selalu ada dua malaikat turun dari langit ke bumi hanya untuk mendoakan orang yang menginfakkan hartanya walaupun sedikit, dan malaikat mendoakan untuk akan diganti ya Allah. Allahumma a'ti munfikon khalafan, Allahumma, yang satunya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang menahan hartanya kebinasaan, habiskan hartanya ya Allah. Akhirnya habis hartanya, ditelan bumi. Nah, ini hadis yang keempat. Berikutnya warawa Muslim, dan telah meriwayatkan juga Imam Muslim an Qutaibah, dari Qutaibah an Ismail bin Ja'far, dari Ismail bin Ja'far anil Ala an abihi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an marfu'an. Hadis ini marfu sampai kepada Nabi, terangkat sampai kepada Nabi. Yang ngomong Abu Hurairah tapi ini hadis Nabi. Apa kata Abu Hurairah? Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di hadis yang kelima, yang berhubungan dengan ayat yang sedang kita pelajari, ayat 29, yaitu mana koso. Perhatikan nih sabda Nabi ini. Ini sudah sering dibacakan nih, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ini. Mana koso malun min sadaqah wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Itu mana koso tidak akan berkurang, tidak berkurang. Mana koso tidak berkurang. Malun sebuah harta, suatu harta, min sodakotin karena sodakoh. Hartamu tidak akan berkurang karena kamu sedekahkan. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampean percaya,
Kalau nggak percaya ya sudah, diomongin Rasul nggak percaya ya sudah. Jadi harta tidak akan habis karena kita sedekahkan, justru malah akan bertambah. Ada ayat Qur'annya, ada hadisnya, baru aja lewat hadisnya. Ya, yang berikutnya Nabi mengatakan, ini di luar yang berhubungan dengan ayat Quran ini, mana koso malun min sodakoh, tidak berkurang harta karena sedekah. Yang berikutnya, wama zadallahu abdan bi'afwin, wama dan tidaklah zadallah Allah menambah abdan kepada seorang hamba, kepada seorang manusia, bi'afwin dengan maafnya. Maksudnya tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang mau memberi maaf. Mau memberi maaf. Memberi maaf itu sulit, Pak. Lebih mudah meminta maaf. Memberi maaf itu lebih sulit daripada meminta maaf. Minta maaf, kamu jangan minta maaf ya, minta maaf ya. Yang ngasih maaf ini yang jengkel. Enak aja, maaf. Tiada maaf bagimu. Misalnya kita bilang begitu ya. Nabi mengatakan, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah kepada hambanya yang suka memberi maaf kecuali ketinggian, kehormatan, kemuliaan, izzan. Semakin kita mau atau rela sudi memberi maaf pada orang yang menyakiti hati kita, semakin tinggi derajat kita, semakin mulia diri kita di hadapan Allah. Semakin kita enggak mau ngasih maaf sama orang, semakin rendah posisi kita di hadapan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman tawadhu'a lillah, dan barang siapa yang mau merendahkan dirinya karena Allah, rafa'ahullahu, Allah akan mengangkatnya, Allah akan meninggikannya. Hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau kita menjadi orang kaya, jangan sombong, tapi jadilah orang kaya yang tawadhu, yang rendah hati, bukan tinggi hati. Lawan dari rendah hati kan tinggi hati. Bahasa Indonesia tinggi hati kan tahu toh? Sombong. Kalau kami jadi orang kaya, jangan sombong, jangan merendahkan orang miskin. Nabi mengajari kalau orang mau tawadhu karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Nanti di surga dia naik berapa derajat? Tadinya di surga paling bawah nomor 1, kelas 1, tingkat 1 surganya, dinaikkan Allah ke tingkat 10. Nanti dia rendah lagi, naik lagi ke tingkat 20, 30, 40 sampai tingkat paling atas tingkat 100 sana. Kalau diumpamakan surga ada 100 tingkatan dan yang paling atas itu tingkat nomor 100, yang paling bawah tingkat nomor 1. Semakin kita merendahkan diri kepada Allah, karena Allah, tawadhu dalam soal apa saja, dalam soal ilmu. Kita ini pinter misalnya, diberi oleh Allah kepintaran, dalam soal agama pinter. Tapi kita jangan sombong. Itu merendahkan orang yang bodoh-bodoh dalam agamanya. Yang agamanya masih bodoh kita bodoh-bodohin. Jangan. Itu namanya enggak tawadhu. Nah, kalau orang tawadhu, Allah akan meninggikan derajatnya. Lawannya tawadhu ya sombong. Dia sombong dengan pengetahuannya, sombong dengan ilmunya, merendahkan orang-orang yang bodoh, bukan mengajari orang yang bodoh supaya pintar. Ya, ini hadis yang kelima. Berikutnya ada lagi enggak kita lihat? Wa fi hadis Abi Katsir, dan ada lagi sebuah hadis dari Abu Katsir, an Abdullah bin Amr, berasal dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr, marfu'an. Hadis ini juga terangkat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Nah, ini perhatikan hadis yang kelima ini. Iyyakum wasyuha, kata Nabi. Iyyakum, waspadalah kalian, hati-hati kalian, awas kalian semuanya ya. Awas, hati-hati kalian. Wasyuha, terhadap sifat medit, sifat kikir, sifat bahil. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, sifat kikir itu, ahlaka, telah membinasakan mangkana qablakum, orang yang pernah ada sebelum kalian. Jadi orang-orang zaman dahulu, umat-umat para nabi zaman dahulu dibinasakan oleh Allah gara-gara mereka punya sifat bakhil. Itu. Apa kata Nabi selanjutnya? Hati-hati kalian ya dari bersifat bakhil. Karena orang-orang zaman dahulu dibinasakan oleh Allah karena kebahilan mereka. Kenapa orang kita dilarang oleh Nabi bersifat bakhil? Karena orang yang bakhil itu amarahum bil bukhl.
Mereka dibinasakan oleh Allah karena kebahilan mereka, karena mereka menyuruh orang lain untuk bersifat bakhil. Fabakhilu, lalu orang banyak pada bakhil karena disuruh sama dia. Wa amarahum bil qati'ah, dan mereka menyuruh kepada orang-orang lain bil qati'ah untuk memutus hubungan silaturahmi. Faqata'u, lalu mereka memutus hubungan silaturahmi. Wa amarahum, dan mereka menyuruh kepada orang banyak bil fujur, untuk melakukan perbuatan dosa. Fajaru, lalu mereka semua pada berbuat dosa. Apa perbuatan dosanya? Korupsi misalnya. Ini lagi ngetren sekarang korupsi. Di mana-mana korupsi sudah. Di segala bidang ada korupsi. Sampai di MBG itu makan apa? Bergizi gratis. Itu aja dikorupsi kok, gimana? Masya Allah, Masya Allah. Jangan-jangan nanti BLT juga dikorupsi juga itu. Bantuan tunai langsung. Kenapa Pak Prabowo enggak nambah aja BLT-nya dari 900.000 atau 300.000 sebulan menjadi 3 juta sebulan? Jadi sekali keluar 9 juta. Wow, senang itu orang-orang miskin. Ya, tapi dia malah dibelokkan kepada MBG. Banyak kejadian enggak menyenangkan dalam program MBG ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberi petunjuk oleh Allah mengubah, sudah jangan diteruskan di tahun berikutnya, ganti. Nah, kan Menteri Keuangan kan nggak setuju sebetulnya tuh MBG itu, tapi ya karena menteri kan di bawahnya presiden, yang nggak bisa apa-apa. Ya, makanya saudara sekalian, sebelum jadi presiden ngaji dulu, baru jadi presiden. Nanti akan benar jadi presiden itu loh. Sebelum jadi gubernur ngaji dulu. Wah, ada gubernur yang sudah ngaji bisa gugur kok, rontok wibawanya gara-gara wanita. Karena ada gubernur rontok kehormatannya gara-gara wanita. Makanya wanita itu memang makhluk yang misterius gitu. Ya, yang misterius. Kalau wanita yang beriman ya enggak misterius. Orang wanita beriman ya sholihah. Wanita yang sholihah itu mata'ud dunya, kesenangan dunia. Kesenangan dia. Apa Nabi mengatakan al-mar'atus sholihah ad-dunya mata, kata Nabi gitu. Dunia ini adalah kesenangan. Wa khairu mata'id dunya atau kama qala Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik kesenangan dunia apa? Al-mar'atus sholihah, istri atau perempuan yang sholihah. Masya Allah, punya istri sholihah itu sudah punya kesenangan dunia sampean. Tapi sampean milihnya bukan perempuan yang sholihah, yang dipilih perempuan yang enggak sholihah. Ya astagfirullahaladzim. Ya sudah, akhirnya ya ruwet hidupnya. Ya. Jadi begitu ya. Ini umat zaman dahulu dibinasakan oleh Allah karena apa? Satu, mereka bakhil, lalu menyuruh orang lain untuk bakhil. Yang kedua, mereka menyuruh orang memutus hubungan silaturahmi, lalu mereka melakukan pemutusan hubungan silaturahmi. Yang terakhir, mereka menyuruh orang lain berbuat dosa, makan narkoba, jualan narkoba, termasuk itu perbuatan dosa. Membegal harta milik orang, dan dengan membegal atau kejahatan atau kriminal yang lainnya, atau melakukan korupsi, atau mengambil hak yang bukan miliknya, bukan haknya. Hati-hati Pak, hati-hati. Setiap kali kita kerja, ini pekerjaan kita ini halal apa enggak toh? Pikir itu. Pakai apa mikirnya? Pakai ayat Quran. Makanya ngaji itu supaya kita dapat ilmu dari Al-Quran. Hidup yang baik itu bagaimana, hidup yang benar itu bagaimana, supaya kita tidak salah jalan dalam hidup ini. Jangan menjadi orang yang bakhil, karena kebahilan bisa mengakibatkan dibinasakannya oleh Allah. Yang terakhir hadis riwayat Baihaqi. Dari sanad ini semua dari Buraidah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini Rasulullah mengatakan, ma yakhruju rajulun shadaqatan, tidaklah yukhriju, mengeluarkan, mensedekahkan, menginfakkan. Siapa? Rajulun, seseorang laki-laki, seseorang maksudnya. Shadaqatan, suatu sedekah, hatta sampai yafukka lahya sabaina syaitona. Yafukka berantakan
lahya sab'ina syaiton, jenggot 70 setan. Setan itu yang menghalangi kita untuk sedekah, Pak. Kalau kita mau sedekah itu kadang-kadang diganggu oleh setan. Jangan, kamu kan masih perlu uang, ngapain kamu ngasih orang? Jangan, simpan untuk kamu itu. Padahal kita mau sedekah, ini sudah mau sedekah. Setan yang bisikin dari dalam hati kita, jangan sedekah. Nabi bilang, kalau orang mau mengeluarkan sedekahnya, dipaksa, sifat kikirnya dilawan, bisikan setan dilawan, maka 70 setan itu gugur meninggalkan kamu. Jadi ada 70 setan yang mengganggu orang supaya jangan sedekah. Makanya banyak orang kaya, banyak orang sugih, tapi kikir, bahil. Pernah ketemu enggak? Pernah? Ya itu ada 70 setan yang mengepung dia itu. Masya Allah. Ini hadis riwayat Baihaqi. Tapi menurut Ibnu Katsir dalam sanadnya itu ada masalah ya. Yang ada lagi hadis yang terakhir riwayat Imam Ahmad, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir nih, Rasulullah SAW bersabda begini. Ma'ala min manik tasoda. Ma'ala, tidaklah miskin, tidak akan miskin manik tasoda, orang yang berhemat. Kita diajari oleh Allah melalui ayat Quran, oleh Rasulullah SAW melalui hadis, agar menjadi orang yang tidak boros tapi hemat. Hemat dalam segala hal. Dalam soal air ini loh, air masjid ini, kalau sampai wudu jangan banyak-banyak, mandi jangan banyak-banyak. Udah makai airnya banyak, habis makai nggak diisi lagi kok kolamnya, wadahnya. Orang berikutnya mau pipis, ini airnya dihabisin yang baru aja keluar nih. Aku dulu waktu masih kecil diajari oleh kakak iparku, kalau kamu masuk kamar mandi mau kencing, kamu siram dulu lantainya supaya basah. Baru kamu pipis, habis itu kamu siram, sambil pipis kamu siram airnya supaya enggak bau kemih itu loh, bau pesing. Nah, terus airnya kamu nyalain. Ya, supaya nanti orang keluar, orang berikutnya itu tidak usah nunggu airnya penuh baru dia bisa pipis itu. Itu aku diajari gitu Pak dulu, Pak. Waktu masih kecil. Atau masih SMP, SD malahan. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan miskin orang yang berhemat. Berhemat dengan pelit beda. Ya, berhemat itu masih mau sedekah. Kalau pelit bablas sama sekali, nggak mau sedekah. Kita jangan jadi orang yang kedua, tapi jadilah orang yang seperti ini. Nah, berikutnya yang ke-30, ini lebih bagus lagi ayat ini, tapi akan kita sambung besok pagi insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.